Baik, dari teman Ona sudah menjelaskan beberapa tujuan HAM. Seperti kita dengarkan tadi, HAM memiliki tujuan yang untuk melindungi setiap orang yang dari kekerasan maupun kewenang-wenangan. Yang berikut kita akan lihat prinsip-prinsip HAM. Mungkin teman Ana bisa menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip hak asasi manusia. Yang pertama, universalitas dan kekekalan, yaitu hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Yang kedua, kesatuan. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi, baik yang berkaitan dengan masalah sipil, budaya, ekonomi, politik, atau sosial. Hak asasi manusia melekat. Yang ketiga, saling ketergantungan dan keterkaitan, yaitu hak asasi manusia saling bergantung dan saling terkait. Masing-masing hak berkontribusi pada tujuannya martabat manusia seorang melalui pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik, psikologis, dan spiritualnya. Yang keempat, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Yang kelima, kesetaraan. Semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum dan harus diperlakukan setara. Yang keenam, non-diskriminasi, yaitu tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun. Itu saja yang saya tahu, teman Rian. Baik. Sudah lah. Baik, teman Ana sudah menjelaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Apakah ada lembaga-lembaga yang menangani HAM? Teman-teman bisa menjelaskan? Teman Una atau teman Ana? Coba teman Odel sebut dia punya soal ulang. Lembaga-lembaga apa saja yang menjadi penegak? Terima kasih. Di sini ada beberapa lembaga. Yang pertama, lembaga internasional. Lembaga internasional dibagi ada beberapa, ada 3 lembaga. Yang pertama
Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan hak seluruh dunia. Terus yang kedua, Komisi HAM. Komisi HAM adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh dunia. Yang ketiga, Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengkatan internasional dan melindungi HAM. Yang kedua, lembaga nasional. Yang pertama, Komisi Nasional HAM. Komisi HAM adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh Indonesia. Yang berikut, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengkatan hukum dan melindungi HAM di Indonesia. Yang ketiga, lembaga masyarakat sipil. Yang pertama, organisasi non-pemerintah. Adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi HAM di Indonesia. Yang berikut, lembaga swadaya masyarakat. Adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi HAM di Indonesia. Yang ketiga, komunitas masyarakat. Adalah kelompok yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh Indonesia. Cuman itu saja teman Odil. Baik, terima kasih teman Ona atas penjelasannya. Apakah ada dasar hukum yang mengatur tentang HAM? Teman Ana bisa menjelaskan? Ada beberapa dasar hukum tentang HAM, yaitu yang pertama dasar hukum nasional. Dasar hukum nasional yang mengatur tentang HAM, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai 28C tentang HAM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini terdiri atas 11 bab dan 106 pasal yang mengatur tentang hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan berpendapat, hak untuk beragama, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak untuk memperoleh keadilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian, dasar hukum internasional. Yang pertama, Universal Declaration of Human Rights, yaitu dokumen internasional yang paling mendasar mengenai HAM. Yang kedua, International Covenant on Civil and Political Rights, yaitu perjanjian tingkat internasional yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warga negaranya, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Yang ketiga, International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights, yaitu perjanjian internasional yang mengikat negara-negara yang mengklarifikasinya
untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negaranya seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Begitu saja teman Oder yang saya tahu. Baik, terima kasih teman Ana sudah menjelaskan dengan baik. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Saya akan mengambil kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan tadi. HAM memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang penuh untuk menghormati dan melindungi HAM, serta berpartisipasi dalam upaya penegakan HAM. Kewajiban militer dan kewajiban pajak memiliki kaitan yang erat. Pajak menjadi sumber pendanaan utama bagi negara untuk menyelenggarakan berbagai pemerintahan, termasuk pertahanan dan keamanan. Anggaran militer dan upaya bela negara sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada beberapa teman-teman. Mungkin ada tanggapan dari Bapak dosen dan teman-teman. Mungkin ada tanggapan atau masukan yang baik dari Bapak dosen untuk hasil diskusi kami hari ini. Mana kelompok yang buat YouTube? Hanya buat YouTube saja, tidak ada tanggapan. Teman-teman yang buat video bisa beri tanggapan.